Halo semua, welcome to my channel. Ya, kita kembali lagi ke sesi bahas tips Doomsday Last Survival. Dan ya, jangan lupa subscribe-nya jika kalian pengen tahu tentang tips dan triknya tentang di Doomsday Last Survival, biar nggak ketinggalan notifikasi gitu ya sebenarnya. Oke, kita bahas sekarang itu adalah hero dalam artian spesifikasi. Sesuai yang kita tahu, user dalam Doomsday itu ada pertama infantry, 2 rider, 3 ranger. Dan yang bakalan gue bahas pertama ya tentu saja ranger. Kenapa ranger? Karena gue itu user ranger, jadi gue lebih paham ke ranger karena gue dari awal udah build-nya kepada ranger juga. Oke, sebelum kita bahas hero-nya bagaimana, kita bahas juga soal keuntungan dari pasukan ranger sendiri. Keuntungan dari pasukan ranger, dia kalau dari bagian segitiga ini, ranger itu dia menang kepada infanteri dan lemah kepada rider. Itu secara bagan. Tapi sebenarnya ada di sini. Kalian klik nih, ada ikon tanda seru di pojok kiri atas dan diklik jebas. Di sini kita kelihatan nih. Attack, defense, hit point, kecepatan. Jadi ranger itu dia menang di attack power. Attack powernya itu dibandingkan dengan ketiga jenis pasukan yang lain, attack power ranger itu paling besar. Defense dan hit pointnya itu dibilang besar enggak juga, dibilang kecil enggak. Dia masuknya ke standar, medium aja, medium. Tapi ini yang paling minus, kecepatan. Paling minus karena ranger itu paling lambat dari semua pasukan gitu. Mungkin keberatan ngebawa senjata kali ya. Ya you know sendirilah beratnya bawa sniper kayak gimana. Apalagi kalau nanti di T6 snipernya kayak gini, segede badannya sendiri gitu ya, makin berat aja. Tuh, kecepatan geraknya makin bubar. Tapi sebaliknya attacknya makin jos aja. Jadi minus paling utama dari ranger itu ada di kecepatannya yang lambat. Makanya kita harus kalau pengen war field battle diutamakan cari hero yang bisa menaikkan antara defense atau hit point, biar masih bisa bertahan lama gitu, dikit-dikit, biar nggak langsung mati gitu. Itu kita udah tahu nih keuntungan ketika kita memilih pasukan ranger. Sekarang kita bakalan bahas dari hero-nya. Kita mulai dari hero elite dong, karena ketika kita awal main nggak mungkin kita langsung dapat hero legendary. Hero elite untuk ranger aja kadang untung-untungan. Maksudnya tergantung keberuntungan kalian akan muncul lebih cepat atau nanti agak belakang dikit. Jadi hero ranger pertama untuk yang elite yang direkomendasikan adalah Akemi. Kenapa Akemi? Karena dia tipikal hero yang serangannya itu area damage. Kalian bisa cek di skill pertamanya, dia menyerang area damage seperti kipas. Dan serangannya itu sebesar 4200 dengan pengurangan kecepatan gerak di musuh 30%. Jadi kena dia, musuhnya udah makin lambat damage ya.
makin banyak kena. Dan di skill 2 malah ditambahkan. Jadi damage yang diberikan kepada musuh yang kena slow dari skill pertama itu dimakin sakit dikarenakan dia kena skill kedua. Nambah 16% dari damage yang kebayang dong. Yang ketiga, menaikkan damage yang diberikan squad kepada zombie. Bagus nggak? Ketika ngelawan zombie dia akan menaikkan sebesar 30% untuk ngelawan zombie. Damage-nya naikin. Udah reject di awal-awal game kita nggak mungkin kan ngelawan pasukan dari aliansi lain, itu belum. Jadi mungkin pas perebutan ke Village 2 atau ketiga baru kita bakal mulai bersinggungan dengan aliansi lain. Tapi sebelum itu tim zombie ini bisa jadi alien alternatif sebelum kalian menggunakan Russell dan kawan. Dan ini lebih baik untuk diinvestasikan utamanya untuk lo user reject. Dan skill ketiganya itu adalah skill keempat, serangan dasar berpeluang 10% untuk kurangin kecepatan lagi sebanyak 50% selama 3 detik, dan efek ini dipicu 1 kali dalam 6 detik. Jadi setiap 6 detik peluangnya tambah 10%, ada pengurangan kecepatan lagi. Kalau yang digabungin sama tadi, pengurangan kecepatan sebanyak 80%. Gimana nih nasibnya hero yang kena ini? 80% kecepatannya langsung melambat. Kebayang? Jelas kebayang. Dan awakeningnya itu, yang di awakening adalah skill keduanya. Untuk talentnya sendiri, Akemi dia bisa difokuskan ke warna biru ini, talent biru, atau ke talent merah. Tapi gue lebih prefer ke talent biru, dicampur sedikit talent merah dan talent kuning atau oranye lah mungkin kalian menganggapnya. Oke, itu aja untuk Akemi. Beres. Lanjut ke selanjutnya, itu ada Gina. Halo Gina. Jadi kalau Gina sendiri dia tipikalnya Ranger, Seek, dan Tech. Talentnya 3 ini. Dan Gina itu dia skill pertama meningkatkan attack pasukan sebesar 30%, dan bonus attack damage-nya itu 2500. Ingat ya, menaikkan attack power range squad 30%. Kita dapat buff attack lagi. Yang kedua, damage serangan dinaikkan 21%. Serangan dasar 20%. Attack lagi. Dan skill 3, attack squad ranger 12%. Defense-nya nambah 12%. Attack skill 1 attack, skill 2 attack, skill 3 attack plus defense. Makin ganas saja. Dan skill ke-5 itu adalah counter damage sebanyak 17%. Kurangi counter damage. Pahami ya, kurangi counter damage. Jadi ada beberapa hero yang mempunyai skill counter damage, dan Gina itu bisa mengurangi counter damage-nya. Dan yang skill ke awakeningnya, yang di awakening itu adalah skill ke-3. Jadi komposisinya udah jelas ya. Gue lebih rekomendasikan si Akemi jadi pimpinannya dan Gina sebagai asisten, karena kita lebih butuh ke skill ya daripada talentnya. Kalau talent cukup pakai talentnya si Akemi, lebih serbaguna. Ada talent ranger, ada talent
zombie slayer, dan talent serang itu sendiri atau attack. Jadi lebih rekomendasikan si Akemi dan Izina cukup diambil skillnya aja. Itu untuk yang awal permainan dari hero elite. Kita naikkan levelnya ke hero legendary. Untuk hero legendary generasi pertama, untuk ranger itu ada Nakano. Lo Nakano? Jadi kenapa gue belum investasikan Nakano? Cobanya ada di sini. Nakano itu yang pertama dia meningkatkan damage. Skill pertamanya meningkatkan damage sampai 8000, dan peningkatan damage lagi, bukan peningkatan damage sih, 8000 itu hasil damage yang diberikan kepada musuh, dan peningkatan attack-nya itu sebesar 24% skill pertamanya. Skill keduanya meningkatkan attack sekuat lagi sebanyak 15% dan peningkatan kecepatan 15%. Oke. Skill ketiga itu berpeluang 10% untuk memberikan damage tambahan sebesar 4000. Tapi di sini peluangnya cuma 10% ya. Anggap nggak ada. Kenapa dianggap nggak ada? 10% berarti kamu perang saya baku hantam 10 kali, cuma sekali dia aktif. Anggap nggak ada. Skill ketiga anggap nggak ada. Skill keempat dia menaikkan attack lagi dan menaikkan kecepatan lagi, dengan catatan hit point dari squadnya itu turun 50%. Tapi menurut gua ya apa gunanya peningkatan gitu ya, sedangkan hit point pasukan udah 50% ke bawah. Itu udah kayak mau sekarat gitu ya, mau sekarat mau mati. Jadi antara guna atau enggak, ya nomor 4 ini ya. Dan yang awakening itu adalah yang di awakening itu ternyata dia beda sendiri. Jadi yang di awakening, hasil awakeningnya adalah damage kepada pasukan infanteri naik 10%. Ini bukan peningkatan ke salah satu skill ya, tapi emang skill baru lagi yang kelima, kayak gitu. Dan ini lebih rekomendasi jadi apa? Rekomendasinya dia lebih cocok jadi wakil daripada leader. Tapi yang bikin minus ini itu dia cuma naikin attack dan naikin kecepatan. Dan kalau misalkan Nakano di kita untuk war battle, kecepatan sama attack ya nggak tahan lama lah, itu masih setipis tisu gitu. Masuk war battle attacknya gede, kecepatannya anggaplah yang dari lambat dinaikin dikit, boost dikit jadi medium, terus dikeroyok ya mati aja dong. Attack doang yang gede tapi pertahanan dan ininya jomplang ya. Gimana kalian aja deh. Oke. Gue gak menyarankan ya Nakano. Tapi kalau kalian sultan, boleh awakeningin aja. Oke. Untuk talentnya sendiri, Nakano itu lebih fokus ke talent skill sama campur ke ranger squad. Tapi boleh juga ranger full dan skill kedua. Cuman intinya kalau skill itu sebenarnya gunanya biar cepat untuk mengulangi skillnya kembali. Jadi biar skillnya itu cepat aktif. Makanya ada skill ada talent skill. Tapi kalau misalkan nggak pengen yang ini, kalian pengen ke full ranger squad, nggak masalah, bagus juga. Oke. Hero generasi kedua lagi untuk ranger kedua. Generasi pertama itu ada di Luis. Dia hero serbaguna ya untuk ranger dan bisa digunakan untuk semuanya. Entah itu nanti dia jadi garisan, boleh. Ada talent garisan. Nyerang ranger sendiri. Oh, dia emang pasut leader
dari hero squad ya. Ada skill kayak tadi, meningkatkan biar cepat-cepat. Udah nge-skill lagi biar makin cepat aja. Jadi intinya dia hero serbaguna, bisa dipasangkan dengan pasukan yang mana aja. Mau digabungkan dengan infanteri oke, digabungkan dengan rider juga boleh. Dan di sini kita bisa lihat ya, skill pertamanya dia 10.000 damage-nya dengan area damage berupa kipas. Sama lah. Dan juga pengurangan damage 15% untuk tiap tambahan squad musuh yang ditargetkan. Jadi damage yang diberikan musuh ke pasukan kita itu dikurangkan 15%. Skill kedua, meningkatkan damage dan juga meningkatkan hit point sebesar 10%. Tuh, mulai ya. Ketika ada hero untuk utamanya untuk ranger dan dia meningkatkan hit point atau meningkatkan damage, itu udah termasuk bagus. Karena tadi kekurangannya dari ranger sebenarnya ada di darahnya ya setipis tisu. Selain lambat, darahnya yang gak begitu gede, ya normal lah, namanya juga sniper gitu. Dimana-mana juga emang kayak gitu. Makanya ketika ada hero yang menawarkan untuk meningkatkan hit point, berarti dia bagus. Skill ketiganya full meningkatkan attack sampai 30%. Skill keempatnya dia meningkatkan reg. Jadi attack itu biar cepat full, cepat full, otomatis skill bakalan dipakai. Jadi cocok ketika lu tipikal yang belum bisa nge-awakeningin si Luis, tapi itu pengen fokus ke damage ya, damage dari skillnya, karena skillnya tadi udah bisa dilihat ya 10.000, dan ketika awakening malah jadi 12.000. sakit. Dan ketika awakening serangannya itu melingkar, yang awalnya cuma segede kipas langsung melingkar jadi bentuk lingkaran, area full damage 12.000. Sakitnya sakit banget. Tapi kalau misalkan lu nyampe awakening dan pengen fokus ke damage aja, berarti yang dibutuhkan adalah skill pertama, skill kedua, dan skill keempat. Kenapa skill keempat? Biar cepat skillnya aktif lagi. Jadi setelah menggunakan skill, kena talent skill, terus ditambahkan skill nomor 4, udah. Jadi makin cepat dia untuk mengisi ragnya, dan ketika ragnya penuh, makin cepat juga dia untuk menghasilkan skill. Baru setelah itu skill ke 3, itu kalau pengen memaksimalkan damage-nya. Tapi kalau misalkan nggak mau memaksimalkan damage-nya, berarti urutannya 1, 2, 3, 1. Jadi 5, 5, 1. Tapi kalau pengen memaksimalkan damage ya jadi 5, 5, 1, 5. Oke, itu rumus untuk yang Luis. Talentnya apa? Seperti yang tadi gue bilang, dia fokusnya ke skill dalam kurung yang warna biru, lanjut sedikit yang merah. Oke kawan, generasi pertama udah beres. Inilah hero ranger generasi pertama. Lanjut hero generasi kedua. Hero generasi kedua itu dimulai dari federasi umur 110 hari ke atas. Dan hero ranger untuk federasi tersebut di generasi kedua ada Chun. Jadi Chun ini dia mirip-mirip kayak Jendon. Jadi wajib jadi leader, karena bisa dicek ya di skill yang pertama. Skill pertamanya itu dia memberikan damage sebesar 12.000, dan itu dengan catatan dia harus leader. Kalau jadi asisten dia langsung jomplang atau dipotong diskon 50%.
Jadi totalnya hanya 6.000. Dan ada menariknya, jika hanya satu musuh yang terkena maka meningkat 20%. Jadi sebenarnya serangan dari skill pertama ini dia kan garis lurus. Secara garis lurus dia harus bisa mengenai 2 orang squad. Tapi kalau misalkan dia by one, 1 lawan 1, kan nggak ada tuh lawannya. Nah saat itu serangan pertama dari Chun itu meningkatkan 20%. So gimana rasanya kena 12.000 plus 20%? Sakit banget. Skill keduanya itu saat menerima damage skill langsung memulihkan 100% rek dan berpeluang 50% memberikan efek silent. Ngeri banget. Efek silent berarti itu nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja, terus reknya dinaikin sebesar 100. Jadi makin cepat dong untuk mulai skill lagi. Ingat, untuk mengaktifkan skill pertama butuh 1000 rek. Jadi tinggal sambil berlalu langsung full skill lagi, full skill. Dan tingkat terpicunya silent itu 50%. So itu besar. Oke. Lanjut di skill ketiganya. Skill ketiganya itu dia peningkatan hit point. Catat, peningkatan hit point 20%. Besar. Dan attack point squad juga naik 20%. Kebayang dong besarnya banget. Dan skill keempat itu ketika dia memimpin ranged squad. Jadi ingat catatan, Chun wajib isinya cuma ranged, jangan dicampur-campur. Ranged full. Itu memberikan peningkatan damage skill sebesar 25% dan kecepatan 30%. Besar, lumayan, dan berasa banget ya. Tinggal dikombinasikan saja. Boleh dengan Gina, boleh. Kalau pengen sesama legendary berarti dengan bagus. Dan untuk yang skill di Awakening, itu adalah skill pertama di Awakening. Jadi total attack-nya menjadi 13.000 guys. Plus kalau cuman V2P lagi, PPP 1 lawan 1, damage-nya meningkat lagi jadi 25%. Makin sakit. Oke, seperti itu ya. Jadi Chun ini memang tercipta untuk leader. Dan yang kedua, dia gabungan dari Nakano plus Luis. Cuman ya anggaplah upgradean dari Nakano sih sebenarnya kalau kata gue. Dibilang serbaguna banget ya enggak. Dia emang harus jadi leader untuk memaksimalkan semuanya. Jadi kalau misalkan jadi leader, kalau boleh jujur ya sebenarnya bagusan Chun. Jadi kalau dia menyandang hero terkuat untuk ranged sampai sekarang, sebelum generasi ketiga keluar ya, kita nggak tahu generasi ketiganya kayak gimana. Chun itu masuk ke hero ranged terkuat menurut gua. Tapi kalau soal serbaguna, Luis tetap lebih serbagunaan Luis daripada si Chun ini. Ya, kembali lagi kepada kalian yang mau berinvestasi. Gua hanya memberi saran dan kalian yang Oke, lanjut untuk talentnya sendiri. Karena untuk memaksimalkan bisa di talent ranged. First, talent warna merah. Dan dilanjut ke talent biru. Atau dibalik. Talent biru dulu, full. Baru ke talent merah. Bebas. Kalian bisa menentukannya, dikombinasikan aja. Kalian coba talent full biru gimana. Toh di sini juga nanti kalian bisa mengubahnya dengan menggunakan tiket. Yoi.
Tiketnya gimana bang? Kita bahas nggak ya? Oke, kita bahas. Jadi tiket sini mana ya? Ada di berapa? Oh ini deh, nggak kelihatan. Ini untuk riset talent. Jadi talent yang tadi itu bisa dibikin 0 lagi dengan tiket ini. Tiket ini. Jadi untuk bereksperimen boleh lah, simpen dulu tiket. Jangan terlalu gampang untuk digunakan. Terus ada yang nanya lagi, kalau untuk riset skill ada bang? Oh ada di store. Set. Ada ya. Ada di sini. Nah ini deh. Seharga 20. Seharga 2000. Tapi sebenarnya ini juga bakalan muncul di Mysterious Merchant seharga 12.200. Jadi daripada beli di sini mendingan nunggu di tokonya aja, di toko Mysterious Merchant. Lumayan kan, hemat 800. Itu jika kalian pengen beli penghapus atau mereset skill. Tapi khusus untuk yang hero legendary ya, karena kalian tahu sendiri sulitnya hero legendary seperti apa. Oke, kita lanjut ke hero generasi 2 yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan si Joker, si Mamang tukang bawa golok. Oke, kita bahas Joker. Dia baru datang kemarin, baru kemarin gue dapat dari top komentar. Dan kita cek dia tipe ranged, talentnya itu ranged, seek, dan attack. Skill pertama, memberikan damage sebesar 12.000. Wow. Dan mengurangi efek penyembuhan target sebanyak 40%. Boom. Udah lu nyerang, attacknya gede, plus efek penyembuhan tuh kayak si tukang heal Thunder Peterson, Tom, langsung dibikin minus efek skillnya sebesar 40%. Sepertinya menarik. Bisa jadi counternya untuk Thunder Peterson? Ya jelas bisa. Cuman kalau misalkan lawannya dijadikan kayak hero untuk garisan atau shelter ya masih tebal juga ya. Ya itu mengerikan untuk di sana karena jumlah pasukannya juga mengerikan. Orang di darah dikit, pasukan dari teman-temannya masuk lagi. Cuman dia bagus karena ada pengurangan tingkat penyembuh. Skill kedua, meningkatkan attack dan defense, tapi dengan catatan saat berada di luar wilayah aliansi. Jadi ketika kita menyerang aliansi musuh atau aliansi lawan, dan itu totalnya attacknya naik 30% dan defense-nya 10%. Bagus. Ya bagus. Makanya dia cocok untuk penyergapan atau pengepungan Seek. Dia jadi pimpinan untuk Seek, dia bagus. Karena nggak mungkin kita Seek itu atau pengepungan itu di wilayah aliansi kita, otomatis pasti di wilayah aliansi musuh. Skill pertama, skill kedua masih warai. Skill ketiganya itu adalah meningkatkan damage per detiknya itu 3,5 dan ditumpuk terus sampai maksimal 38%.
dan buff ini akan direset dan diulangi lagi setelah asisten dari Joker menggunakan skillnya. Oke, bisa, tapi anggap nggak ada. Skill ketiga, skill keempat, itu selama pengepungan menambahkan attack sebesar 3120 dengan peluangnya 20%. Boleh. Jadi memang John Kerry ini lebih utama dia jadi tukang bakar-bakar shelter, tukang bakar-bakar apa namanya, garisan. Dia lebih cocok ke sana daripada Warfield Battle. Tapi apakah worth it untuk diinvestasikan? Untuk yang free player mungkin nanti dulu dia dimasukkan ke list setelah June. Tapi kalau untuk yang suka top up, bolehlah. Awakening wajib. Apalagi kalian user ranger, masa nggak di awakening? Jadi awakeningnya itu ada di skill pertama. Skill pertamanya di awakening dia akan menaikkan attack-nya menjadi 13.200 dan mengurangi efek penyembuhan 50%. Bam. Ketemu Thunder Beltasan gas. Oke. Ya, mungkin cuma sampai generasi kedua saja ya. Untuk Hero Ranger di generasi ketiga atau di usia federasi 230 itu belum muncul ya. Untuk yang Ranger untuk saat ini belum muncul, karena generasi ketiga itu baru hero tipe Rider dan hero tipe Infantry. Dan untuk hero tipe Ranger-nya mungkin 2 atau 3 minggu dari sekarang dia baru muncul. Jadi gue juga masih berharap seperti apakah hero legendary generasi ketiga untuk Ranger. Apakah bagus dan layak untuk diinvestasikan? Oke. Nanti gue bakalan bikin videonya terpisah untuk hero Ranger ini. Dan sampai kita bertemu di video tersebut, bagaimana urutan listnya? Untuk free player, list pertama untuk diinvestasikan dari hero Ranger adalah Louis 1. Yang kedua itu John. Yang ketiga itu Joker. Gitu ya. Kenapa nggak jadi John yang pertama, Bang? Kan dia hero Ranger terkuat untuk saat ini. Karena John itu udah serbaguna. Sedangkan kita kadang-kadang kan kita pakai pasukan campuran, nggak Ranger aja. Apalagi kalau udah rumah sakit full. Jadi kita lebih baik memaksimalkan saja. Yang serbaguna lebih baik daripada enggak. Iya enggak sih? Oke. Jadi gua prioritaskan si Louis. Apalagi untuk Arena of Doom. Menarik. Damage-nya pasti membagongkan. Bisa dibuktikan untuk user Ranger. Kalian buktikan bagaimana sakitnya Louis. Oke? Menarik bukan? Menarik dong. Mungkin itu aja yang bisa gue bagi tipsnya untuk yang para user Ranger di luar sana. Dan jangan lupa subscribe-nya kawan, untuk biar tahu nih ada info apa lagi di channel ini dan biar kalian gak ketinggalan. Dan kedepannya mungkin gue bahas info dulu baru ke Rider ya. Oke, itu aja yang bisa gue bagi. Kurang lebihnya gue mohon maaf dan see you next video dan bye.